Baik, selamat siang Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Wida Sinti Ciamnifu, NIM 2003030030 kelas Sosiologi A semester 1, tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu sosiologi. Apa itu sosiologi? Menurut Pitirim Sorokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala non-sosial. Berikut menurut Roken dan Weren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dan kelompok. Menurut W.F. Ogrun dan M.F. Nimkov, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Menurut Jan van Dort dan C.J. Lammers, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses kemasyarakatan yang stabil. Dan menurut Selo Soemarjan dan Soelamen Soemardi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses sosial, terutama perubahan sosial. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang berikut menurut Selo Soemarjan dan Soelamen Soemardi mengidentifikasi kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan menurut Clough-Horn dalam Universitas Kategori of Culture meliputi peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, dan alat transportasi. Mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, distribusi, dan konsumsi. Berikut sistem kemasyarakatan seperti sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Berikut unsur bahasa seperti lisan maupun tulisan, dan yang berikut sistem kesenian seperti seni rupa, seni tari, seni suara, dan seni gerak, dan yang terakhir unsur sistem pengetahuan religi yaitu sistem kepercayaan dan agama. Kebudayaan terikat dengan hubungan antar manusia. Kebudayaan merupakan design for living atau blueprint yang menetapkan aturan mengenai apa yang seharusnya selayaknya dilakukan atau tidak dilakukan. Klasifikasi norma masyarakat. Menurut William Graham Sumner dalam bukunya Folkways mengklasifikasi norma-norma masyarakat berdasarkan daya paksaan terhadap para anggota masyarakat, seperti kebiasaan atau cara yang lazim dan wajar serta dilakukan berulang-ulang dalam melakukan sesuatu oleh sekelompok orang. Contohnya berjabat tangan, cara makan, berjabat tangan dan cara makan. Berikut tata kelakuan, yaitu gagasan yang kuat tentang salah dan benar yang menuntut tindakan tertentu dan melarang yang lain. Contohnya tabu, orang Bayumas tidak boleh berpergian di Sabtu pagi. Berikut lembaga sosial, sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Contohnya lembaga keluarga, agama, pemerintah, pendidikan, ekonomi, hukum. Yang berikut tata kelakuan yang terkodifikasi yang sanksinya jelas. Contohnya KUHP, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan yang berikut nilai. Gagasan tentang apakah pengalaman berarti atau tidak berarti. Contohnya nilai tentang virginitas perempuan. Yang berikut kebudayaan dan kepribadian. Setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan masyarakat lain kepada para anggotanya. Yang timbul konfigurasi kepribadian yang khas dari para anggota masyarakat tersebut yang disebut modal personality, yang sebagian besar ciri kepribadian dimiliki oleh sebagian besar anggota masyarakat tersebut. Yang kebudayaan modal misalnya orang Jawa halus dan tidak suka terus terang, sementara orang Batak yang kebudayaan modal hanya berlaku pada masyarakat sederhana dan kebudayaan yang solid. Berikut relativisme kebudayaan. Fungsi dan arti suatu unsur adalah berhubungan dengan lingkungan atau keadaan kebudayaan. Oleh karena itu, kita bisa menganalisis kelompok kebudayaan lain dengan motif kebiasaan dan nilai-nilai kita yang relativisme kebudayaan. Contoh, bagi masyarakat Indonesia hamil sebelum menikah adalah buruk, sementara bagi masyarakat suku Botok di Filipina
adalah baik dengan sebagai bukti bahwa wanita tersebut subur sebagai orang Madura. Melakukan pembunuhan dalam corak adalah mulia karena membela harga diri dan kehormatan, namun menurut KUHP adalah kriminal. Berikut sosialisasi. Menurut Peter L. Berger, berbeda dengan makhluk lainnya yang seluruh perilakunya dikendalikan oleh naluri. Manusia bisa dibekali naluri yang lengkap. Oleh karena itu, manusia mengembangkan kebudayaan untuk mengisi kekosongan yang tidak diisi naluri. Kebudayaan harus dipelajari oleh setiap anggota baru masyarakat melalui sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Sosialisasi adalah peran yang perilaku diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok dan dalam hubungannya dengan kelompok lain. Teori sosialisasi. Yang pertama, menurut George Herben, menurut Mead, sebagai anggota baru masyarakat harus mempelajari peranan-peranan yang ada dalam masyarakat, yang pengambilan peran. Dalam proses ini, orang belajar mengetahui peran yang harus dijalankan dan yang harus dijalankan orang lain. Tahap-tahap bermain. Pada tahap ini, seorang anak meniru berbagi peran, misalnya ayah, ibu, dan guru, tanpa memahami tahap permainan. Pada tahap ini, anak sudah tahu peran yang harus dijalankan dan peran orang lain. Tahap pengambilan peran. Pada tahap ini, anak sudah dapat mengambil peran orang lain. Dalam tahap sosialisasi ada orang-orang penting dalam proses sosialisasinya, misalnya ayah, ibu, guru, dan tokoh idola. Teori sosialisasi. Menurut Charles Horton, konsep diri seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain, yang looking glass atau diri seseorang memantulkan apa yang dirasakan sebagai tanggapan masyarakat terhadapnya. Berikut macam-macam sosialisasi. Menurut Berger dan Luckman, menjadi sosialisasi primer. Yang pertama yang dijalani individu semasa kecil melalui di mana dia menjadi anggota masyarakat. Sosialisasi sekunder, proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif dan masyarakat. Yang berikut macam-macam sosialisasi. Sosialisasi sekunder. Yang pertama, salah satu bentuk sosialisasi sekunder adalah resosialisasi yang didahului desosialisasi. Dalam desosialisasi, individu mengalami pencabutan diri yang dimilikinya, sedangkan dalam resosialisasi, individu diberi suatu diri yang baru. Terjadi dalam total seperti penjara, rumah sakit jiwa. Sosialisasi sekunder 2. Bentuk sosialisasi sekunder yang lain adalah yakni bentuk sosialisasi sekunder yang mempersiapkan seseorang untuk peran baru. Contohnya Akabri, Akmil, dan West Point. Berikut interaksi sosial. Pendahuluan interaksi merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Interaksi sosial didasari oleh berbagai faktor, meliputi imitasi atau peniruan, sugesti atau pandangan individu yang diterima orang lain, identifikasi atau kecenderungan dan keinginan seseorang untuk seperti orang lain, dan simpati atau ketertarikan seseorang pada pihak lain. Yang berikut syarat interaksi sosial. Suatu interaksi sosial hanya mungkin terjadi apabila memenuhi dua syarat, yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Yang berikut bentuk interaksi sosial. Menurut Gilin, memilih menjadi proses asosiatif terbagi menjadi akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Proses disosiatif meliputi persaingan, pertikaian, atau konflik. Menurut Kimball Jung, membedakan menjadi oposisi yang mencakup persaingan dan pertikaian, kerjasama yang menghasilkan akomodasi, diferensiasi yang menghasilkan sistem pelapisan sosial. Akomodasi adalah suatu proses di mana orang perorangan atau kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan kemudian saling menyesuaikan diri untuk mengatur kekurangan
untuk mengatasi kekurangan-kekurangan. Tujuan akomodasi antara lain yang pertama mengurangi pertentangan, dan yang kedua mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu, yang ketiga memungkinkan kerjasama, dan yang keempat mengupayakan perembunan antara kelompok sosial yang berbeda. Bentuk-bentuk akomodasi yang pertama paksaan, kompromi, pihak ketiga, penengah, persetujuan, toleransi, kemacetan, dan peradilan. Asimilasi adalah pembaruan dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha yang mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok, artinya menyesuaikan kemauan dengan kemauan kelompok. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Yang berikut, definisi situasi. Konsep definisi situasi berasal dari William Isaac Thomas. Menurut seseorang tidak langsung memberikan reaksi manakala ia mendapat rangsangan dari luar. Tindakan seseorang selalu didahului tahap penilaian dan pertimbangan. Rangsangan dari luar diseleksi melalui proses yang disebutnya definisi atau penafsiran situasi. Dalam proses ini, individu memberikan makna atau rangsangan yang diterimanya. Berikut perilaku peran. Perilaku peran adalah peran yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang dimiliki status tertentu. Perilaku peran mungkin tidak sesuai atau berbeda dari peran yang diharapkan. Contohnya dosen menjadi PK, mahasiswa menjadi PSK, pakaian seragam, tanda pangkat, gelar, upacara keagamaan adalah alat bantu perilaku peran yang menyebabkan orang lain mengharapkan dan merasakan perilaku yang diperlukan. Peran tersebut mendorong si aktor berperan sesuai tuntunan peran. Contohnya polisi berseragam lebih berwibawa dari polisi preman. Berikut stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembeda anggota masyarakat berdasarkan status yang dimiliki kelas sosial. Kelas sosial merupakan subkultural yang memiliki sikap, kepercayaan, nilai, dan norma perilaku yang berbeda dibandingkan kelas sosial lainnya yang ditentukan oleh kedudukan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Misalnya kekayaan, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, identifikasi diri, keturunan, partisipasi kelompok, dan pengakuan orang lain. Yang berikut mobilitas sosial. Mobilitas sosial artinya perpindahan status dalam stratifikasi sosial. Mobilitas dapat terjadi pada kekuasaan maupun prestige. Yang mobilitas vertikal mengacu pada mobilitas ke atas atau ke bawah, sementara mobilitas lateral mengacu pada perpindahan geografis antara lingkungan setempat kota dan wilayah. Dapat terjadi mobilitas sosial integrasi atau antar generasi. Yang berikut kelompok sosial. Menurut Robert Camerton, kelompok sosial adalah sekelompok orang yang berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan yang ditandai sering terjadi interaksi pihak-pihak yang berinteraksi mengidentifikasi diri sebagai anggota kelompok. Pihak-pihak yang berinteraksi didefinisikan orang lain sebagai anggota kelompok. Berikut kelompok sosial yang kedua menurut Robert dengan menggunakan 3 kriteria atau ada tidaknya organisasi, hubungan sosial antar anggota, dan kesadaran jenis, membagi kelompok menjadi kelompok kriteria, kelompok sosial, dan kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran dan ada hubungan sosial antar anggota tapi tidak ada organisasi. Yang berikut kelompok masyarakat. Kelompok yang hanya memiliki kesadaran jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Kelompok statistik adalah kelompok yang tidak memenuhi ketiga kriteria atau kelompok balita dan mulan. Yang berikut fungsi institusi sosial. Fungsi institusi sosial meliputi memberi pedoman bertingkah laku, menjaga keutuhan masyarakat, memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol sosial. Apabila suatu lembaga sosial sudah tidak diikuti lagi, kelakuan berpolahnya dikatakan telah menjadi disintegrasi. Contohnya, memudarnya lembaga patron klein di desa yang digantikan nilai-nilai komersial. Yang berikut,
Institusi ekonomi. Ideologi ekonomi atau kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada pemilihan pribadi atas sarana produksi dan distribusi untuk kepentingan pencarian laba pribadi ke arah pemupukan modal melalui persaingan bebas. Menurut Adam Smith, prinsip dasar masyarakat kapitalis adalah private property, yang merupakan sistem ekonomi yang bertujuan merombak masyarakat ke arah persamaan hak dan pembatasan terhadap hak milik pribadi melalui penguasa alat produksi dan distribusi komunitas oleh negara. Kekuasaan dan dominasi. Menurut Weber, kekuasaan adalah kemungkinan memaksakan kehendak terhadap perilaku orang lain. Kekuasaan dominasi terjadi bila yang berkuasa memiliki wewenang untuk berkuasa berdasarkan aturan berlaku. Syarat-syarat kelompok sosial. Yang pertama, anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, dalam kelompok ada hubungan timbal balik antar anggota. Dan yang ketiga, ada kepentingan yang sama, tujuan yang sama, dan ideologi yang sama. Berikut faktor-faktor yang menentukan kelompok sosial. Yang pertama, kesadaran akan jenis yang sama atau organisasi profesi seperti Ikatan Perempuan Indonesia dan lain-lain. Yang kedua, adanya hubungan sosial seperti Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Bima. Dan yang ketiga, orientasi pada tujuan yang ditentukan atau parpol dan ormas. Yang berikut, formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan-peraturan yang tegas dengan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar anggota-anggotanya. Instansi pemerintahan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, dan lain-lain. Yang berikut, informasi grup tidak mempunyai struktur dan informasi-informasi yang pasti, misalnya mahasiswa kelas A atau B. Berikut kelompok sosial yang tidak teratur menurut Soeharjono Soekanto. Yang pertama, kerumunan bersifat sementara atau kumpulan orang-orang di stasiun kereta api. Yang kedua, tidak terorganisirkan atau orang-orang yang di stasiun berkumpul tanpa koordinasi sebelumnya. Yang ketiga, memiliki tujuan yang sama atau membeli karcis. Yang keempat, kesamaan identitas antar individu di stasiun, tidak ada mahasiswa, guru, profesor, dan yang ada membeli karcis. Yang kelima, memiliki pemimpin namun tidak mempunyai sistem atau direktur PT, tidak memiliki hubungan yang terikat dengan pembeli karcis. Yang kedua, publik. Publik merupakan kumpulan manusia yang jumlahnya tidak bisa diatur. Contohnya, interaksi mereka terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi seperti surat kabar, radio, TV, film, dan internet seperti email, FB, vlog, dan website. Yang kedua, alat komunikasi tersebut adalah ruang publik bagi politik. Sekian dari hasil review saya. Terima kasih. Selamat siang.